Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Maulana dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika dari kelas 1A dengan NIM 2430101026. Di sini saya akan sebelumnya saya berterima kasih selaku dosen pengampu saya, Bu Rizka Ginalita, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video tentang pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila adalah dapat diartikan secara umum adalah ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dari bahasa Sanskerta yaitu 5, dan sila yang berarti sendi, dasar atau peraturan tentang berperilaku baik. Jadi dapat diartikan Pancasila adalah 5 asas. Sejarah pembentukan Pancasila adalah bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan wilayah yang saat itu masih bersifat kedaerahan. Pada tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo sebagai pelopor pergerakan nasional. Selanjutnya, perjuangan dari bangsa Indonesia terus berlanjut dari fisik dan non-fisik hingga menghasilkan peristiwa yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menegaskan tentang persatuan nasional. Pada tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat, dan dimulailah pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun. Setelah 3 tahun pendudukan Jepang mulai terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang mencari simpati kepada bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 7 bulan 9 Sruwa 19, Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. Sekarang kami akan Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Dan dengan janji tersebut, Jepang mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai, pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Hidyo Diningrat dan memiliki 76 anggota.
Sidang pertama IPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 yang membahas dasar negara. Pada kesempatan tersebut, 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara secara berurutan. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, "Saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan." Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka-nya. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis,
Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, dirumuskannya Piagam Jakarta setelah dasar negara Indonesia merdeka. Setelah BPU PKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokurisu Junbi Inkai yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tujuan utama PPKI adalah menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Isi dari Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang tersebut juga disepakati perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta oleh Muhammad Hatta, yang sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki dasar falsafah hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai falsafah hidup dapat diartikan sebagai panduan moral atau norma hukum, agama, kesusilaan, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengamankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara juga dapat disimpulkan sebagai
pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan segala peraturan dalam undang-undang atau sumber hukum dari Indonesia. Sebelum penutupan, saya menyampaikan butir-butir Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.